remaja, terhadap teman-teman pergerakan mahasiswa dan lain sebagainya untuk menanamkan atau melakukan internalisasi nilai-nilai Marhen, perjuangan Bung Karno. Tapi terkadang begitu kan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang mendorong yang atau meneruskan proses seperti itu kira-kira apa? Apakah hanya sebuah kepuasan batin atau memang tanggung jawab moral yang sangat luar biasa saking cintanya kepada Republik ini? Ini sulit diceritakan ya, karena ya apa ya, getaran hati ini. Misalnya saya suatu saat dimintai adik-adik, entah itu HMI, entah itu PMKRI, entah itu Wisada Hindu dan sebagainya di Padepokan Singosari gitu. Jumlahnya berapa? Anu yang sudah yang enggak usah repot-repot, kita bawa anu sendiri ke sana. Itu masih nggak tega gitu loh saya. Masih nggak tega. Cari karena saya tahu di sana itu jauh dari anu kota, jauh dari ini meskipun semua serba lengkap ya. Lengkap artinya peralatan lengkap, air juga melimpah gitu. Tapi perasaan itu masih belum bisa untuk ini. Sembuh piye carane, nah itu makanya di sana itu banyak tanda jasa di atas itu pipet itu ya, karena cindera mata dari macam-macam itu gitu. Yang banyak saya melihat ya selama saya keliling itu, orang-orang itu sebenarnya banyak yang sakit. Nah disitulah kemudian saya tersentuh gitu ya. Orang kadang mencari obat ke sana kemari, malah tertipu juga banyak dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, barangkali yang ada tips supaya nggak gampang sakit, barangkali ada apa ya, semacam terapi-terapi yang sifatnya unik, yang itu barangkali diterapkan sama yang Jatikusumo sehingga di usianya yang mendekati 80 kalau tidak salah, atau 80 berapa yang ya, itu panjenengan masih kelihatan bugar. Mungkin bisa ditularkan ya, apa sih rahasianya? Rahasia saya itu sederhana saja. Saya itu sebenarnya orang malas melakukan keharusan ya. Karena ini harus ini. Saya malas melakukan itu. Satu ya. Oleh karena itu saya tiru-tiru leluhur saya. Leluhur saya dulu itu selalu adaptasi dengan alam semesta secara makro, secara global gitu. Kalau pagi, saya kira-kira setelah matahari terbit dari timur, saya mesti keluar. Saya mesti melihat matahari, ya, dan kondisi nyembah begini. Karena hormat ini, tak. Terus tangan saya mesti begini. Terus kaki ini yang kaki kanan di tanah, kaki kiri saya tempelkan di lutut sebelah kanan supaya tidak nekuk begini untuk bertahan. Nah, itu bisa secara rasional apa itu teori itu? Ternyata tubuh kita itu mempunyai daya tarik. Jadi waktu itu narik kekuatan alam ke sini. Kalau kaki dua yang ditaruh di tanah, nanti setelah narik kan dia turun lagi kena gravitasi bumi. Kalau begini nanti kuat di sini. Akhirnya simpul saraf, otak, saraf-saraf, kaki-kaki, tangan-tangan tuh masih anu. Nah, kemarin saya coba nulis gitu, ternyata ya enggak. Dan apa ya, saya ngecat kemarin, nanti bisa dilihat. Saya ngecat halus sekali, ngecat patung saya, percantik halus. Loh kalau orang setua saya kan mogal gini, moras marit kabeh. Itu enggak itu halus gitu, bagus gitu lah. Itu teori saya seperti itu. Setelah itu saya sadar bahwa Tuhan itu mesti bisa dilihat. Pasti bisa dilihat. Kalau Tuhan tidak bisa dilihat, mahanya kurang satu. Tuhan itu maha segala-galanya. Ya maha tidak terlihat, ya maha terlihat. Dipegang bisa. Saking maha sabarnya. Ya dipendemi bangkai, dipendemi ini, dipendemi mayit, pandemi teletong itu, tetap memberi bunga yang harum, tetap memberi biji-bijian yang dimakan oleh titahnya alam atau bumi. Dan Tuhan itu saya ilmiahkan menjadi sentra titik kurung double plus kurung minus kurung. Titik itu apa? Titik itu Tuhan. Loh titik kok Tuhan? Tuhan itu apa?
Yang ngarang manusia, ya saya boleh dong ngarang, ya toh. Ada Tuhan itu karena ada manusia. Ya, sapi tidak bisa bilang Tuhan, kebo tidak bisa, gudel tidak bisa, ya toh. Yang bisa hanya manusia. Dewa pun tidak tahu, dewa itu, malaikat itu tidak tahu, karena statis itu sifatnya ya. Karena terbuat, kalau alam dewa itu hanya terbuat dari api dan udara. Kalau manusia tanah, air, api, udara, lengkap toh ya. Jadi itu jendela. Terus sentra titik kapasitas minus lah. Pada waktu itu karena alam semesta secara global itu bergerak gini, gelombang tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Akhirnya plus, hidup itu kan hukumnya plus minus. Kalau misalnya kita tulis 0, 0, plus minus, sini straight, atas plus, bawah minus. Ini meledakkan, dayar, jadi huruf Ho. Hono Coroko, ditulis gedrik, ditulis Latin tidak apa-apa, Hono Coroko gitu ya. Pokok ngerti aksaranya. Saya sendiri nulis Jawa gini itu nggak telaten, baca ya kemeng aku. Kemeng, saya lebih baik ikuti adik-adik era digital ya. Di alam seluas ini ya. Itu meledak, gue sih leptok, wah gitu. Bumi itu pernah hancur 2 kali. Nah, makanya kalau di Pedipuan adik-adik kemarin melihat si Sati menjadi Parwati. Sati itu waktu bumi meledak yang pertama, Parwati setelah bumi cantik. Gitu. Nah inilah yang akhirnya lalu api itu menjadi air. Setelah meledak timbul api, lalu menjadi sentral molekul titik minus. Molekul itu kodenya ilmu pengetahuan begini. Sentral molekul, tutup, titik, tutup, minus. Setelah itu baru ada sentral titik minus. Itulah otak manusia. Otak kita di situ. Jadi di dalam otak kita ada Tuhan, yaitu cahaya tadi itu. Jadi kalau mau minta apa-apa ya menang deh, nggak bengok-bengok, menang gitu, menang. Ya gitu. Ya dilungkas kayak kadang keturutan biasanya gitu ya. Saya terkadang begini kalau dijawab orang gitu ya, ketika saya tanya wujudnya sang penguasa alam ini sebenarnya bisa dilihat dengan mata dohir apa enggak sih? Soalnya katanya kan ya dohiro buat batinan ya. Katanya kalau di Islam itu kan ada sifat wujud, hidam, bako gitu ya. Jadi dia kekal. Sesuatu di dunia ini yang kekal itu sebenarnya bisa nggak sih dilihat dengan panca indera kita? Kira-kira ya. Bisa ya. Bisa ya. Ya sentral titik tadi itu. Soalnya kadang gini, kalau dijawab ya wujudnya yang sejati itu ya rasa. Loh, kok rasa? Kalau rasa nggak bisa dilihat. Saya berpikirnya gini ya. Mungkin ini berangkat dari kebodohan saya ya. Ya kalau manis itu bentuknya gula, tetap ada bentuknya. Kalau asin itu bentuknya ada garam. Nah kalau Tuhan atau sang penguasa jagat ini yang kemudian dia terdahulu, dia kekal, dia berbeda dengan makhluk. Karena kalau kemudian dia menjawab, ya kamu itu bentuknya Tuhan, nggak bisa, wong ini berbeda dengan makhluk kok. Yang saya tanya itu yang benar-benar wujud yang hakiki, yang sejati gitu loh maksudnya ya. Jadi bahwa Tuhan, tak saya mulai dari sini, Tuhan itu bisa dilihat, bisa. Sekarang saya tanya pada adik, sama kira-kira ini berapa sentimeter persegi? Ini kira-kira 10 cm persegi ya? Oke, 10 ya, 10 cm persegi ya. Itu isinya Tuhan tuh orang tidak bisa menghitung. Karena istilah Tuhan pasti satu. Ya, Tuhan pasti satu. Tapi ini satu yang titik. Saya lihat sekarang kok. Yang itu loh, Dek. Kalau saya lihat, saya tutup mata saya lebih jelas lagi. Ada titik-titik putih. Kalau hijau, kuning, merah itu sulaknya alam itu loh, sulaknya ruang ini loh.
Tapi yang Tuhan itu yang titik itu. Lah Allah tuh suruh sekalian alam. Lu 10 cm aja nggak bisa ngitung jumlahnya, apalagi Allah. Gak bisa, gak mungkin bisa. Kalau Tuhan bisa, merem gini lebih jelas lagi. Kalau melek gini terganggu oleh ini. Kalau merem kelihatan. Terganggu sama ini. Aduh, gambare wong ayu lho. Kok kaya wong ayu ngono Marian. Ya. Saya kok penasaran sama lukisan yang di sana itu ya. Iya. Lukisannya siapa ya? Ceweknya dulu atau gimana? Itu ya mungkin ya. Karena saya gandrung banget dengan itu. Itu malah saya daftarkan saya carikan KTP dari warga saya itu. Dulu itu pelukisnya orang Singosari, Bu Heru wanita. Tapi dijual keliling dipikul gitu. Cuma saya waktu keluar itu resik-resik rumah itu loh. Itu kok lukisan actionnya itu bagus. Actionnya bagus tapi masih pakai mahkota, pakai kemben apa gitu. Terus saya tanya, ini gambarnya siapa, Bu? Anu Pak, Kendedes. Waduh, begitu Kendedes tak tuku. Mbok iku Kendedes, bukan sapa, bukan lunga, bukan wangsul, gak ngerti lah. Ya, pokoknya tak tuku gitu. Tapi tak rubah. Mahkotanya saya rubah, kembeni tak ujuli. Karena apa? Di era Kendedes yang pakai kemben itu adalah ini wanita-wanita yang justru waktu itu zaman itu ya orang lihat payudara itu justru suci. Kalau sekarang lihat payudara kan get up ya, porno bisa ya karena pengaruh pendidikan sih wis gak karu-karuan. Kalau dulu orang melihat payudara itu, waduh, saya mulai kecil dipangku ibu saya, dimimii, ditimang-timang, dimanja-manja, yang gak pernah merasakan susah. Kenapa sekarang ibu sudah tua, saya kok begitu jauh dari ibu saya? Kadang-kadang saya tidak senang gara-gara warisannya juga tidak segera dibagi misalnya ya. Nah itu makanya sekuasi terus di lehernya itu saya di Laut Selatan dapat berlian tanah satu gini tak pasang itu di kualungnya sini. Saya kasih jamrut, saya kasih mirah, saya kasih waduh batu-batu semua. Jari itu tak rubah, malah cantik ya, malah cantik itu. Nah ini Tribuana Tunggadewi, bukan Kendedes. Tribuana Tunggadewi itu cucunya Kendedes. Kendedes itu tidak pernah menjadi raja. Beliau sadar bahwa beliau tugasnya hanya mengemban, ngemong, dan ngayomi anak cucu-cucu. Dan berada di Singosari. Dan dari Singosari, karena itulah beliau disebut wanita di balik tahta. Karena cucunya cantiknya, cerdasnya, luhurnya, cermatnya seperti mbah putrinya dikonotasikan sebagai Kendedes. Tapi sebenarnya Tribuana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu jagat. Artinya seorang pemimpin yang menyatu jiwa Brahma, Wisnu, dan Siwa menjadi satu, itulah pemimpin yang hebat. Apa itu termasuk kadang ada sanepan ikan dengan kepala kepala 3 dengan 1 ekor atau kebalikannya itu? Pernah ada Yudhya yang gambarkan itu ada. Terus ini ya terkait Kendedes tadi ya, saya kok pernah dengar cerita katanya salah satu bagian tubuhnya bisa memancarkan cahaya, itu pernah dengar apa enggak ya? Ya pernah dengar, makanya itu ya? Ketolnya saya buat percaya itu. Ketolnya kan, yang ya? Iya. Bukan yang lainnya ya? Katanya ya. Katanya. Iya makanya ini kan perlu dikonfirmasi ya.